Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Etika Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kali ini saya tidak sendirian. Saya Nova Rivaldo dan ada rekan saya. Saya Muhammad Bagus Ramadan. Saya Emma Alajari. Saya MA Biasani. Kita sudah di Abu Ada. Ahda. Kali ini kita akan mewawancarai pengelola cabang ayam geprek Abu Ahda bersama Bapak Yudi. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait etika bisnis Islam. Baik Pak, boleh diceritakan sedikit tentang usaha ayam geprek yang dijalani Pak? Ya, kalau misalnya sih awalnya coba-coba, terus nyoba dari rumah kan, itu kok agak lumayan gitu kan. Nah, coba Pak di sini itu pun terhitung masih cabang, tapi ya lambat laun alhamdulillah sih pelanggan yang ada. Dari mungkin dari rasa mungkin mereka merasakan, jadi lambat laun mereka tagihan dengan makan ayam geprek ini. dari berapa ini Pak? Dari mulai tahun berapa? Ya, kalau mulai buka cabang ini sih sekitar hampir 2 tahun lebih lah, hampir 2 tahun lebih. Kalau ikut di cabang ayam geprek Abu Ahda ini. Menurut Bapak, bagaimana arti kejujuran dalam berdagang ini Pak? Ya sebenarnya kalau kejujuran tuh kita harus diutamakan, dalam arti kata soal dari rasa terus ayam juga ya kita harus konsisten, dalam arti kita ya memang harus apa adanya. Kalau memang tuh ayamnya kecil ya kita memang posisinya memang hari ini posisi ayam pengiriman ayamnya bukan ayamnya kecil ya kecil memang kita nggak bisa mastiin sih masalah ayamnya itu, makanya ya utama ya dari usaha ini utama ya memang kita harus jujur gitu. Apa yang ada kita olah, dalam arti kata ayam juga kan fresh, ayam itu kan nggak harus beberapa hari gitu, jadi pagi pengiriman langsung kita olah tuh. Cuman ya kunci utama emang kalau kita harus jujur sih biar konsumen nggak merasa kecewa. Nah, untuk menentukan harga yang agar tetap adil itu gimana Pak untuk pelanggan, untuk menentukan harganya? Ya kalau penentuan harga sih ya mungkin spekulasi dari awal kita modal sih. Cuman kalau harga sih maunya sih stabil, utama harga itu kan stabil. Kalau toh memang nanti ada kita mau menaikkan harga, kita dari bahan baku juga kita harus tahu gitu, dari ayamnya terus dari bahan baku lainnya. Kalau emang ada kenaikan ya lambat laun kita mempromosikan sama konsumen gitu. Kita ya syukur sih harga tetap stabil, karena bahan baku utama itu yang kita bisa ada kenaikan dari kita penjualan ke konsumen itu. Jadi kalau dari harga awal bahan baku utamanya itu naik, mau nggak mau kita kan bertahap, kenaikannya nggak begitu hari ini naik kita langsung ngomong sama konsumen naik, itu enggak, kita bertahap pelan-pelan gitu naiknya. Gimana sih Pak menjaga amanah pada kualitas rasa dan porsi? Ya kalau amanah dari kualitas rasa dan porsi itu dari pribadi bapak sendiri sih kan. Kalau kita cabang di sini kan mentah semua dari pusat, jadi kita pengolahan juga, masalah rasa juga kita pegang kendali sendiri. Toh otomatis kita juga harus merasakan, oh kok takarannya kurang ini, makanya ya itu tadi nggak bisa ganti orang itu, ganti tangan. Makanya kalau dari cabang kan, pusat sama cabang kan kendali masalah rasa itu kan sendiri beda-beda. Jadi kalau bapak kan terhitung, bahkan bapak juga goreng tuh kita bapak juga ngerasakan, oh kok ada yang kurang dari rasa ini kan, jadi kita perbaiki masalah rasa. Lalu pernah nggak Pak di eh,
menghadapi dilema antara keuntungan sama kejujuran? Kalau keuntungan sama kejujuran sih ya gimana ya Mas? Misalnya ini Pak, kita malah mentingin keuntungan walaupun barang kita rusak tapi kita mahalin gitu Pak. Oh, jangan. Kalau bisa kalau kita mau gitu jangan. Karena sedikit kita cacat di konsumen, lambat laun omset kita menurun. Makanya kita kalau masalah makanannya ya kita harus jujur sejujurnya. Sama dikatakan ya konsumen kan, aku ngomong, Mbak ini mungkin kan konsumen kan udah tahu sih posisi ayam di sini kan. Kita tawarin mau yang mana ayamnya Mbak atau Mas kan, pokoknya gitu ya. Cuman posisinya adanya ya ini ayamnya gitu. Soalnya kalau sekarang ayamnya kecil jadi nggak bisa kita ini, jadi mereka ya bisa maklumin karena mereka sudah terbiasa, sudah tahu posisi, karena pengiriman nggak stabil sih ayam dari pusatnya, dari kita pengambilan ayamnya itu jadi nggak stabil. Kepada pertanyaan selanjutnya, apakah dalam mengelola keuangan usaha Anda sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah? Ya kalau usaha itu ya harus dalam arti kata kita masalah keuangan itu sangat penting lah, karena ya kita jangan sampai adanya prinsip ya kita kebohongan sama kejujuran lah kalau masalah keuangan itu, karena hubungan antara penjual sama pembeli itu ya transaksi itulah. Jadi kalau sekarang kan posisinya zamannya sudah zaman canggih, kita nggak megang uang cash. Terus kadang-kadang kan pembeli hanya mengandalkan aplikasi HP. Itu pun kalaupun memang sudah ada transaksi, konsumen hanya menunjukkan bahwa sudah pembayaran. Kita sebagai pedagang pun ya cukup udah yakin aja, nggak harus toh kita memoto, enggak, karena yakin itu rezeki nggak bakal tertukar dan rezeki nggak bakal hilang. Toh kalau memang toh ada konsumen nakal ya udah ikhlas saja, mungkin bukan rezeki kami sebagai pedagang itu. Pertanyaan selanjutnya Pak De, gimana sih cara menghindari unsur riba, goro, dan maisir dalam usaha ini? Ya kalau menghindari itu harus, karena kalau kita usaha dengan kita tutup riba dalam arti kita pinjam modal, kan lambat laun akan bukan usaha kita akan maju, malah usaha kita akan merosot, bahkan mungkin bisa dikatakan bangkrut. Karena kalau kita niat mau usaha, kita udah ada perencanaan usaha atau modal utama juga kita harus ada, setidaknya kita sedikit kita harus punya modal. Memang awal memang kalau usaha dengan merintis usaha sendiri, lambat laun kita akan merasa nyaman, usaha kita tenang, nggak kita berpikir selalu dibayang-bayangi oleh utang riba. Kalau bisa mulai usaha walaupun hanya dengan modal sekecil apapun, kita telatenin, kita jalani, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Untuk yang terakhir, gimana Pak harapan buat UMKM lain itu supaya bisnisnya terus berkah? Kalau kunci buat UMKM lain itu ya kita harus konsisten sama rasa, kejujuran yang utama. Satu, jalani, nikmati, syukuri, itulah yang utama kita dalam usaha. Terima kasih Pak, mungkin cukup wawancara kali ini. Terima kasih kepada Bapak Yudi telah menyempatkan waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini kita sudah dengan pembeli dari ayam geprek Abu Ada di sini. Boleh tahu namanya siapa Kak? Boleh, nama saya Asti Dwi Haksari, biasa dipanggil Asti.
Langsung. Boleh saya bertanya ya kak? Ya. Hal apa sih yang paling penting saat kakak membeli makanan di sini? Tentu aja rasanya ya, rasanya enak, terus kebersihannya, terus murah gitu. Itu aja sih. Wah, itu aja ya kak ya? Bagaimana sih Kak kejujuran dari pedagang Abu Ada tersebut? Jujur sih kadang kalau misalkan beli itu dicek lagi gitu, udah ada yang kurang atau enggak. Terus ciri pedagang yang menerapkan etika bisnis Islam menurut kakak gimana itu? Tentu aja jujur ya yang paling penting, terus juga kebersihan karena kan kebersihan sebagian daripada iman. Bagaimana sih Kak saran untuk UMKM ayam geprek dan UMKM lain-lainnya? Kalau bisa ya harus itu menerapkan kebersihan, terus juga kalau misalkan kan ada tuh yang awal-awal pertama tuh porsinya banyak atau gimana gitu kan, terus lama-lama gitu nggak bisa konsisten gitu, porsinya dikit atau juga takarannya itu kurang enak atau gimana gitu kan. Harus konsisten aja dalam rasanya, terus jumlahnya gitu. Baik, makasih ya Kak ya. Ya sama-sama. Makasih ya Kak.